ketemu lagi bersama saya Ita Sembiring di Tanya Random. Kali ini ada tamu cantik yang ya agak-agak random juga sih pertemuannya, karena aku kenalnya waktu masih kecil banget, waktu masih bayi, masa-masa masih di Belanda dulu. Waktu dia kecil, aku udah tua. Dia sekarang udah dewasa, aku jadi apa nih ya gitu. Nah, aku inget banget tuh dulu Mawar tuh masih kejar-kejaran sama anakku di masa-masa di Belanda gitu ya. Nah, ada Mawar Eva de Jong yang luar biasa. Tiba-tiba aku kenalnya lagi, ketemu lagi udah gede, udah berprestasi. Malah aku tuh ngelihatnya di film, di sinetron, ada sinetron juga kan ya di film. Ada. Ya, jadi kaget gitu loh. Dulu tahunnya kecil-kecil, jatuh, nakal. Nakal lucu waktu itu gitu. Nah, selamat datang Mawar, jangan kaget ya. Ini nanti namanya juga tanya random ya, jadi random banget gitu. Jadi ya masih fasih dong bahasa Belanda ya. Aku belum belajar lagi sih Bi, tapi ya beberapa bisa disebutkan, tapi nggak fasih sih. Oke. Nah, bahasa Belanda ya, karena memang Mawar ini terlahir dari ayahnya berdarah Belanda, ibunya berdarah Sumatera, dari Karo kayak saya. Makanya jangan heran tadi Mawar bilang Bi, bukan Bu gitu ya. Bi itu dari kata bibi, tante gitu. Terima kasih banget Mawar. Jadi kayak apa ya? Kayak kembali ke mesin waktu gitu ya, aku ngelihat yang dulu aku jembil-jembil, aku cubit-cubit udah gede banget dan prestasinya luar biasa. Nah, boleh ya tanya-tanya Mawar tuh dengan ada dua kultur di dalam kehidupannya nih, dari mulai kecil, besar, bingung nggak sih harus ikut gimana nih ya, kultur Belanda yang agak-agak asik, kultur Indonesia yang lebih mengikat gitu, ada kendala nggak sama di kehidupannya Mawar? Kalau aku sendiri sebenarnya nggak ada kendala sih, jadi lebih kedua-duanya masih bisa masuk gitu, Bi. Jadi kayak kalaupun lebih mengikat juga masih oke, kalaupun lebih asik juga masih oke gitu. Iya, bener banget nih. Aku percaya banget nih jawabannya Mawar nih apa adanya banget, karena papahnya Mawar ini juga biarpun Belanda totok nih, Belanda bener-bener ya de Jong belakangnya, bukan darah campur, Belanda asli, tapi bisa loh nyanyi karo. Dulu aku tahu banget itu bahasa Indonesia oke, nyanyi karo oke. Terus mamahnya Mawar juga perempuan yang sangat terbuka gitu ya. Jadi emang percaya aku kalau Mawar itu besar dalam dua budaya, perpaduan dua budaya yang walaupun beda banget tapi sangat bisa diterima ya gitu. Nah, tapi di dalam karirnya sekarang nih yang paling banyak berperan tuh mendukung siapa nih? Wah, kalau ditanya lebih banyak mendukung, mungkin karena aku berkarir di Indonesia juga, jadi pastinya di film-film lebih mencerminkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di Indonesia, musim-musim yang ada di Indonesia, bukan yang ada di Belanda. Beda hal kalau misalnya aku berperan sebagai mungkin perempuan Belanda gitu, jadi emang dua-duanya tetap berguna banget sih di karir aku gitu, tetap bisa mencerminkan kedua budayanya gitu. Iya, aku nonton Bumi Manusia, aku suka banget kamu di situ dan masuk banget gitu. Jadi pas kayak penderitaannya analis itu ada di tubuh dan di wajah kamu gitu. Jadi pas banget mainnya, luar biasa sekali. Cuman merasa nggak sih kayak misalnya waktu kata orang nih, nggak tahu kalau Mawar ngerasain kalau wajah-wajah Indo itu selalu karirnya lebih cepat melejit daripada ya yang nggak Indo. Itu bener nggak sih? Kebantu nggak itu wajah Indonya? Kalau kebantu atau enggak sebenarnya udah rezekinya mungkin ya Bi, tapi karena emang kan beberapa karakter juga wajah kita nggak masuk gitu ke beberapa karakter, mungkin yang Indo kayak mungkin emang beberapa karakter lebih prefer pakai yang wajahnya emang Indonesia gitu. Jadi emang kalau menurut aku looks atau ini udah
rezeki. Jadi udah diatur sama Tuhan. Iya. Iya, Semua seneng untuk banget loh pekerjaan. dengerin anak muda ngomong yang barusan gitu ya, bahwa wajah itu bukan menentukan, tapi ya emang rezekinya. Bener juga ya kalau tiba-tiba ada cerita gitu ya, butuh peran yang susah banget, kayaknya Mawar nggak cocok kali ya. yang Aduh. yang kayak yang harus tinggal di pinggir kali apa gitu kan nggak mungkin terpilih juga, walaupun sekarang makeup itu bisa macem-macem, bener banget itu tadi. Jadi ya mau Indo kek mau Indo total, kayaknya memang rezeki dan prestasi tentu ya, dan cara apa ya, kemampuan aktingnya segala macam gitu. Tapi ada nggak sih yang merasa wajah, ada satu situasi di mana wajah Indonya itu emang ya nih aku beruntung banget nih karena Indo gitu? Wah, mungkin karena peran analis kali ya. Jadi emang Indo gitu. Peran analis kemarin emang Indo, jadi ya kalau dibilang terlalu kebaratan wajahnya tidak, kalau terlalu Indonesia juga tidak gitu. Jadi kayak emang Indo gitu. Iya, jadi balik lagi sebetulnya ya apa ya, pas atau enggak aja kali ya gitu ya. Misalkan tadi misalnya perannya juga kamu jadi orang bule, yang peran bule yang benar-benar murni bule juga mungkin nggak terpilih kali ya. Ini karena emang analis tuh emang Indo gitu ya, dan ada masalah dengan kewarganegaraan segala macam. Tapi aku nangis pas kamu dipulangkan ke Belanda itu, walaupun sebetulnya secara realita kamu pulang ke Belanda senang kali ya lihat tanah air yang satu lagi kayak begitu. Nah sekarang kan antara ibu dan anak gitu, generasi milenial dan generasi kolonial yang suka nggak ketemu, itu ngalamin nggak sama mama? Mungkin ada kayak beberapa pandangan yang mungkin sekarang lebih gimana ya, lebih apa ya, lebih normal mungkin sekarang jatuhnya. Mungkin ada beberapa kayak ya perbedaan pendapat, karena kebetulan kita juga manusia yang berbeda gitu ya. Segala macam kan, beda usia, zaman gitu. Tapi aku mencatat satu kata yang tadi aku jadi tergelitik nih, pengen nanya lebih random lagi nih. Sekarang udah mulai normal gitu, berarti yang nggak normal komunikasinya? Bukan, maksudnya mungkin kayak apa ya? Mungkin kayak lebih ke kegiatan sekolah, mungkin habis ke sekolah kita ke mall, mungkin mama dulu belum pernah ngerasain yang kayak gitu. Jadi kayak ada beberapa kayak pandangan-pandangan yang berbeda terhadap kejadian itu gitu. Tapi maunya ya sekarang kalau habis sekolah pulang bikin PR gitu ya. Iya. Sementara mungkin begitu. Iya, anak sekarang kan bikin PR bisa kapan aja kali ya. Terus ketemu titik penyesuaiannya seperti apa? Mamah yang berusaha mengikuti Mawar atau Mawar yang berusaha mengalah dikit gitu loh ke Mama? Yang mana yang lebih tepat? Sebenarnya dua-duanya sih. Jadi terkadang mama yang ngikutin aku, terkadang aku yang ngikutin mama. Jadi emang kita coba komunikasinya sebaik mungkin supaya nggak ada salah paham dan masalah semakin besar ke depannya gitu. Iya, karena kan sebetulnya mama juga dengan mama memilih menikah dengan pria asing pasti punya apa ya, pribadi yang terbuka tentunya ya kan, yang bisa menerima perbedaan. Tapi mungkin kadang-kadang ibu-ibu gitu kali ya, dia pribadi bisa menerima perbedaan tapi ke anak malah nggak bisa ya. Mungkin lebih ya, semuanya mungkin karena cinta yang berlebihan juga kali ya Mawar ya. Mungkin. Tapi suka ini nggak sih, Mawar suka kayak nggak mau ngikutin, agak-agak memberontak gitu? Ada nggak fase-fase yang Mawar memberontak? Wah, kalau memberontak juga dibilang memberontak enggak, tapi mungkin kayak emang kita menyampaikan pendapat kita masing-masing sih terhadap, maksudnya kayak ya kayak kejadian yang tadi, mungkin pulang sekolah harus langsung pulang atau enggak, atau mungkin kayak
kejadian-kejadian yang lain gitu. Tapi kalau memberontak sih enggak ya. Iya. Lagian wajahnya nggak terlihat sebagai pemberontak sih. Waduh. wajah anak baik banget gitu ya, dan punya karir yang bagus. Ngapain juga kali ngelawan ya, dan orang tua udah mendukung, udah memfasilitasi semua seperti itu. Nah, kalau belakangan kan Mawar nyanyi, ada lagu juga kan. Ya aku tahu Mama suaranya bagus, merdu gitu ya. Papa walaupun nggak merdu tapi berani nyanyi gitu. Nah itu Mawar merasa itu semua datang dari terpengaruh Mama atau memang Mawarnya sendiri yang pilih gitu? Jalur-jalur Kalau dari kecil. Kenapa Bi? Jalur-jalur karirnya itu pilih sendiri atau ya karena lihat Mama nyanyi gitu? Sebenarnya kayak hafal beberapa lagu itu semua dari Mama. Jadi kayak dia kalau misalnya dia lagi mandi nyanyi kedengeran tuh kan. Jadi sambil ngafalin juga pas masih kecil. Terus ya Mama sering banget nyanyi-nyanyi juga sih dulu. Setelah kita pindah ke Medan juga Mama sempat bikin restoran gitu. Kadang-kadang ada live musiknya. Kadang dia nyanyi di situ. Kadang dia ajakin aku nyanyi di situ. Jadi kayak emang mulai suka dengan lagu itu semua karena Mama sih. Iya, berarti memang pengaruh dari di mana lingkungan dibesarkan itu kuat ya, karena ngelihat tiap hari seperti itu, dan akhirnya ke seni acting. Nah kalau acting itu kalau aku nggak salah inget nih ya, kan berteman sama Mama gitu, suka lihat dulu Mawar ikut kompetisi apa, ikut jadi putri apa gitu kan ya. Jadi aku lihat emang Mama tuh selalu berusaha banget, either mendukung, aku nggak tahu nih ya, apakah Mama itu bentuknya mendukung atau memang agak, kan banyak ibu-ibu tuh ya, anaknya tuh nggak mau tapi ibunya yang dorong-dorong. Ibunya tuh yang pengen, ayo cepetan kamu jadi ini jadi itu, belum tentu anaknya mau. Kalau Mama gitu nggak? Kalau Mama nggak gitu sih, tapi ada mungkin beberapa waktu itu sempat ikut satu kompetisi di mana aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa Dima gitu, kayaknya ini bukan aku deh yang dicari, kriterianya tuh nggak mendukung. Tapi Mama yang kayak, ayo Mawar, kamu pasti bisa, ayo kita harus daftar gitu. Tapi bukan yang maksa sih. Iya. Tapi Mawar tetap jalanin dengan sukacita, walaupun merasa iya nanti menang atau kalah belakangan kali gitu ya. Yang penting nyoba. Karena memang ya di beberapa, kalau aku lagi jadi penyelenggara kompetisi nih ya, itu aku malah pusing lihat ibu-ibunya tuh, anaknya nggak mau berani, ibu-ibunya tuh mendorong gitu ya, kayak seakan-akan nih ini impian semua orang gitu kan, belum tentu impian anaknya ya gitu. Nah tapi Mawar merasa dengan karir yang sekarang itu awalnya dukungan dari ibu berpengaruh banget, atau memang ya saya juga mau gitu, Mawarnya juga kepingin gitu, yang mana nih yang paling benar? Dukungan dari Mama juga, keinginan sendiri juga, karena memang mungkin waktu itu sempat kita ikut salah satu kompetisi itu kita kena musibah sebelumnya, tapi karena kompetisi itu kan sekali setahun, jadi kayak oke lah kita coba ya Ma gitu. Akhirnya ya memang karena keinginan keduanya sih, dan support dari Mama juga gitu. Jadi akhirnya kita lanjut. Iya. Jadi mamahnya getol banget, anaknya juga nggak keberatan, jadilah Mawar Eva yang sekarang. Keren banget dong kayak begitu. Nah sebagai anak muda yang juga menurut aku sih Mawar, bingungnya Mawar Eva, lebih senang dipanggil Mawar ya. Namanya juga unik banget ya, Mawar Eva gitu. Sebagai anak muda tuh yang menginspirasi, kira-kira Mawar ada pesan nggak dikit untuk anak-anak yang seusia, bagaimana menjaga komunikasi dengan orang tua, walaupun jelas kayak tadi ya, satu milenial satu kolonial gitu, supaya ketemu? Kalau pesan dari aku mungkin karena kita manusia yang berbeda, jadi semuanya harus kita komunikasikan dengan baik, karena mungkin ada beberapa hal yang sulit buat kita mengerti, begitu juga dengan orang tua kita untuk mengerti gitu. Jadi emang
baiknya kasih penjelasan, begitu pula dari orang tuanya waktu kasih penjelasan didengerin, sama-sama mengerti dan cari titik terangnya gitu. Iya, itu untuk anak muda. Nah, kalau misalnya nih dari kacamata, dari pengalaman hubungan baik Mawar dengan Mama, ada pesan nggak buat mama-mama di luar sana? Jadi Mama, misalnya kalau jadi Mama, gimana ya biar kita mama-mama ini juga disukain anaknya seperti Mawar suka sama Mama gitu. Nah, kalau Bibi ada ini nggak? Ada pesan nggak? Buat anak-anak? Buat orang tua atau anak-anak? Ya, kalau Bibi sih senengnya kalau jadi ibu ya jadi ibu, jangan jadi anak. Jadi kita nggak boleh nebeng ke dalam kehidupan anak. Misalnya Bibi punya impian dulu nih yang nggak kesampaian, terus dipaksain dicapai oleh anaknya, itu buat Bibi tuh nggak baik gitu. Ibu kan suka ada yang maksa kayak gitu kan, karena dia nggak jadi apa dulu, anaknya yang dipaksa. Lalu anaknya juga nggak boleh jadi ibu dalam arti selera nih. Mawar dipaksa nggak selera berpakaiannya, ininya segala macam, itu kan banyak juga ibu-ibu yang maunya anaknya harus seturut seleranya dia, tiba-tiba masih muda tampilnya udah kayak ibu-ibu gitu. Itu sih kalau dari Bibi sih pesannya untuk sesama ibu-ibu gitu kan, sama-sama punya anak juga, karena kayaknya anak-anak tuh paling nggak mau diatur-atur ya, dia mau jadi dirinya sendiri. Mawar juga kan maunya jadi diri sendiri kan, tapi dibimbing masih terima. Iya, dibimbing. Iya, menerima kalau bimbingan tuh masih terima kayak gitu. Luar biasa banget ya Mawar yang masih muda. Dari tadi beberapa kali aku mencatat kata-katanya selalu menekankan pada kita ini berbeda gitu ya. Jadi karena kita berbeda harus saling memahami. Itu sih kalau yang aku dapat kunci dari percakapan kita yang pendek ini tapi seru. Pesannya dalam banget gitu ya. Ya mau apa? Orang kita memang manusia berbeda, nggak bisa memaksakan satu sama lain gitu. Mawar sukses selalu ya, supaya kita ingat fatherland, jaelah fatherland. Jadi hartstikke bedankt voor alles, voor de gezellig gesprek vanmiddag. En tot ziens. Ses. En God gezegend ya. Waduh masih bisa kan ini. Aku agak-agak kayak benar gak ya gitu. Gak yakin ya yang aku omongin gitu ya. Oke, kalau gitu biar yakin Mawar nih yang say goodbye pakai bahasa Belanda. Kalau masih bisa dong kalau goodbye aja. Sejujurnya Pi, aku tidak bisa. Kamu manis banget sih sejujurnya. Oke, sebentar. Kejujuran ini menggelitik aku. Waktu di Bumi Manusia itu kan fasih banget. Berarti latihan dan ngafalin gitu ya? Wah, iya latihan. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting bahasa ibu masih ingat. Bahasa Karo bisa dong? Bahasa Karo bisa. Wah, luar biasa nih. Wajah Indo, bahasa ibu nggak lupa. Kalau gitu bisa ditutup pakai bahasa Karo? Oke. Aku bilang apa ya tapi ya Bi? Mau bilang nanti kalau aku bilang sampai jumpa, bahasa Karonya sampai jumpa apa ya? Menjua-jua kita Kerina. Nah itu dia tuh, menjua-jua kita Kerina. Kurang lebih artinya wah, kalau diartikan agak sulit ya. Ya, sehat-sehat kita semua. Ya, sehat-sehat kita semua menjua-jua kita Kerina. Sampai bertemu lagi anak Mejile. Oh, ya Mejile sih. Iya, Mejile itu cantik ya. Iya, oke. Terima kasih Mawar Eva De Jong yang udah bersedia ditanya-tanya secara random banget di Tara Tanya Random. Sampai ketemu lagi ya.